Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, perusahaan teknologi Alphabet Inc. menambah investasi sebesar 9 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatan. Hal itu seiring melonjaknya permintaan layanan kecerdasan buatan. Raksasa teknologi Alphabet Inc. yang merupakan induk usaha Google mengumumkan rencana investasi tambahan sebesar 9 miliar dolar Amerika di Oklahoma, Amerika Serikat dalam 2 tahun ke depan. Alphabet menambah investasi untuk memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatan. Rencana ini mencakup pembangunan kampus pusat data baru di Stillwater serta perluasan fasilitas Google di Pryor untuk memperkuat kapasitas AI dan cloud di Amerika Serikat. Pengembangan ini juga mencakup program pendidikan dan pengembangan tenaga kerja. Persaingan yang kian ketat di antara raksasa teknologi mendorong Alphabet untuk menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan pusat data dan peningkatan keterampilan. Hal itu seiring melonjaknya permintaan layanan kecerdasan buatan. Google menyebutkan sebagian dana tersebut telah masuk dalam rencana belanja modal 2025 yang sebelumnya diumumkan, sementara sisanya dialokasikan untuk periode mendatang. Alphabet menaikkan proyeksi belanja modal tahunannya menjadi sekitar 85 miliar dari sebelumnya 75 miliar dolar Amerika dan memberi sinyal akan ada peningkatan belanja modal di tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Cisco Systems mencatatkan lonjakan pesanan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI yang mengesankan pada akhir tahun fiskal 2025. Kinerja ini membuat proyeksi pendapatan pada kuartal pertama tahun fiskal mendatang terlihat moncer dan sedikit di atas ekspektasi pasar. Cisco Systems mengumumkan bahwa pesanan infrastruktur AI yang masuk pada kuartal keempat mencapai lebih dari 800 juta dolar Amerika atau setara sekitar 13 triliun rupiah. Jika ditotal sepanjang tahun fiskal 2025, pesanan AI Cisco menembus angka 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Capaian ini berarti lebih dari 2 kali lipat target awal perusahaan yang pernah ditetapkan. Menurut pihak manajemen, lonjakan ini dipicu kebutuhan akan jaringan data cepat dan handal untuk mendukung teknologi AI di berbagai industri. CEO Cisco Chuck Robbins menjelaskan bahwa permintaan terbesar datang dari klien-klien web scale atau penyedia layanan komputasi dan data pusat berskala sangat besar. Segmen ini menjadi pendorong penting pertumbuhan pesanan infrastruktur AI. Robbins menilai bahwa pencapaian ini membuktikan relevansi teknologi dan solusi yang dimiliki Cisco di pasar global. Untuk kuartal pertama tahun fiskal baru, Cisco memproyeksikan pendapatan di kisaran 14,65 hingga 14,85 miliar dolar Amerika. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding estimasi pasar yang berada di level 14,62 miliar dolar Amerika. Proyeksi positif ini menandakan keyakinan perusahaan bahwa tren permintaan infrastruktur AI akan terus berlanjut dan memberi dampak langsung terhadap kinerja keuangan Cisco. Manajemen menegaskan bahwa peningkatan kapasitas produksi dan penguatan rantai pasok akan menjadi fokus utama dalam menjawab lonjakan permintaan tersebut. Robbins juga menyampaikan bahwa era transformasi digital yang ditopang AI membuka peluang pasar yang sangat besar bagi Cisco di tahun-tahun mendatang. Dengan kemampuan portofolio produk yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terintegrasi, Cisco berniat menjadi pemain utama dalam infrastruktur AI global. Berbagai sumber IDX Channel. KBR Inc. mengamankan kontrak dari NASA senilai 2,46 miliar dolar Amerika Serikat untuk dukungan kesehatan astronot bagi misi antariksa. Kontrak ini berdurasi 5 tahun dengan potensi ekstensi hingga 2035, mengadakan nilai keseluruhannya hingga 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. KBR Inc. yang sebelumnya bernama Kellogg Brown & Root mendapatkan kontrak bertajuk Human Health and Performance Contract 2 dari NASA dengan nilai awal sekitar 2,46 miliar dolar Amerika untuk 5 tahun masa awal mulai 1 November 2025. Kontrak ini termasuk 2 opsi ekstensi yang dapat memperpanjang kerjasama hingga tahun 2035 dengan total nilai potensial mencapai 3,6 miliar dolar Amerika.
Sebagian besar pekerjaan akan dilaksanakan di Johnson Space Center, Houston, di mana KBR akan memberikan layanan monitor kesehatan krusial, dukungan kesehatan kerja, serta penelitian untuk mengurangi risiko kesehatan astronot, termasuk untuk program Artemis menuju bulan. Presiden Divisi Pertahanan, Intel dan Antariksa KBR, Mark Cavanaugh, menyatakan bahwa kontrak ini mengukuhkan kepemimpinan KBR dalam operasi human spaceflight. Kegagasan ini menegaskan roles KBR dalam menjaga keselamatan astronot dan menjadi kunci ekosistem operasional NASA yang kian kompleks. Pasca pengumuman kontrak ini, saham KBR naik hingga 2,7% di perdagangan. Kontrak baru ini merupakan lanjutan dari kerjasama dekat selama bertahun-tahun antara NASA dan KBR yang menjadi peran penting dalam mendorong penjelajahan manusia keluar angkasa. Berbagai sumber ada di channel. Laba Lenovo di kuartal 1 tahun 2025 melejit hingga 108%, sementara pendapatan naik 22% didorong lonjakan permintaan produk berbasis AI. Ya, kondisi ini menunjukkan kebangkitan raksasa PC asal Tiongkok di tengah tekanan tarif dan geopolitik global. Lenovo melaporkan net profit kuartal 1 tahun 2025 mencapai 505 juta dolar Amerika. Angka ini mencerminkan kenaikan 108% dari periode yang sama tahun sebelumnya dan jauh melampaui estimasi konsensus sekitar 307,7 juta dolar Amerika. Pencapaian ini menegaskan kekuatan mereka mengatasi tekanan tarif dan ketidakpastian pasar global. Dengan performanya kuartal 1, Lenovo mencapai pendapatan sebesar 18,8 miliar dolar Amerika. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 22% tahun ke tahun dan di atas estimasi pasar yang ditetapkan pada 17,4 miliar dolar Amerika. Kenaikan pendapatan ini terbantu oleh permintaan yang kuat terhadap produk-produk berbasis AI dari Lenovo. CEO Lenovo Yang Yuanqing menyambut negosiasi tarif serta perpanjangan kepausatan tarif antara Amerika Serikat dan China sebagai sinyal positif bagi kepastian bisnis. Ia menekankan bahwa meski tarif ekspor ke Amerika Serikat masih di angka 30%, Amerika Serikat menyumbang kurang dari 20% dari total pendapatan Lenovo. Dengan cadangan manufaktur global dan lokalisasi komponen, dampak tarif bisa diminimalisir. Lenovo tidak hanya memetik hasil di bisnis PC tradisional. Permintaan untuk AI PC muda lebih 30% dari total pengiriman PC serta bisnis AI server naik hingga 150% berkat permintaan domestik yang kuat. Perusahaan dorong ekspansi infrastruktur AI global dengan fokus pada solusi yang terintegrasi dan andal. Berbagai sumber IDX Channel.